Bismillahirrohmanirrohim. Tema 1, indahnya kebersamaan. Bahasa Indonesia mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, dan visual. Perhatikan bacaan paragraf berikut ini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara rebana yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Tahukah anak-anak sekalian, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri atas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ada yang tahu? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, bagaimana caranya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut? Ada yang tahu? Caranya sangat mudah, yaitu membaca wacana dalam setiap paragraf. Biasanya untuk gagasan pokok berada di awal, atau gagasan pokok juga ada yang di tengah, atau gagasan pokok juga berada di akhir paragraf. Intinya di salah satu tempat tersebut, apakah di awal, atau di tengah, atau di akhir. Untuk menambah pemahaman anak-anak sekalian tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, mari sama-sama kita bahas paragraf yang tadi telah kita baca. Untuk mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak harus tahu dalam sebuah paragraf terdapat kalimat-kalimat. Nah, jumlah kalimat bisa lebih dari 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Nah, kita akan cek dulu kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama berada di awal paragraf. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kalimat yang kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalimat yang ketiga, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kalimat yang keempat, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kalimat yang kelima, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Dan kalimat yang keenam, terdengar suara rebana yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, setelah kita baca, apakah anak-anak sudah tahu mana yang disebut dengan gagasan pokok? Baiklah. Gagasan pokok pada paragraf ini adalah terdapat pada awal paragraf. Berarti terdapat pada kalimat yang nomor 1, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sementara itu, kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam merupakan gagasan pendukung. Bagaimana anak-anak? Sangat mudah bukan? Insya Allah sangat mudah. Baiklah, demikian penjelasan terkait mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga bermanfaat. Walau a'lam bishawab. Man jadda wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.